firman adalah segala-galanya bagi kita. Jadi kata kuncinya hanya firman, bukan yang lain. Itulah yang Tuhan maksud. Ada dispensasi waktu. Pada perintah Tuhan jelas, musnahkan Yeriko. Tapi sebelum memusnahkan, selamatkan dulu milikku. Sebelum dunia ini di bumi hanguskan, milik Tuhan harus diselamatkan. Jadi semua yang bisa menerima firman hanya yang berasal dari Tuhan. Yang tidak berasal dari Tuhan tidak akan terima. Enggak, dia akan tolak. Dia akan bilang, kami sudah punya organisasi sendiri. Dan kami sudah punya undang-undang sendiri. Siapa kamu? Coba sekarang kalau mereka undang pembicara kan, akan ditanya, dari kota mana? Dari gereja mana? Ya kan? Mereka nggak tanya, dia hamba Tuhan dari kota mana? Nah, dari gereja mana? Dan itu akan dimusnahkan semua, saudara. Mereka sudah mencuri kemuliaan Tuhan dengan mendirikan kerajaannya, dengan mengatasnamakan nama Tuhan. Mereka telah mencuri kemuliaan Tuhan dengan memakai firman untuk kepentingan organisasi mereka, kepentingan denominasi mereka, kepentingan kelompok mereka. Memang mereka ada ibadah gabungan. Ya, ada ibadah gabungan sebulan sekali. Tapi habis itu dia pisah lagi. Terpisah karena apa? Karena beda doktrin. Terpisah karena apa? Beda aturan. Terpisah karena apa? Beda prinsip. Beda anggaran dasar. Terpisah, saudara. Terpisah. Tapi tahukah saudara? Satu saat akan ada satu tali untuk mengikat mereka. Dan tali itu yang mengikat mereka adalah malaikat yang membawa pemusnahan. Akan kumpul mereka, kemudian ikat mereka. Dan ketika mereka diikat, mereka nggak bisa keluar lagi. Karena yang mengikat adalah malaikat pemusnah. Bukan ketua sinode mereka yang ikat, bukan. Bukan imam-imam kepala mereka atau ahli Taurat mereka yang ikat, bukan. Bukan teologi mereka yang ikat, bukan. Tapi yang ikat mereka adalah malaikat yang pembawa pemusnahan. Dikatakan di zaman akhir, Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Tetapi mereka juga akan mengumpulkan lalang dan kemudian apa? Mengikat. Jadi yang ikat mereka nanti malaikat pemusnah. Mereka diikat. Bagaimana mereka mau buka? Nggak bisa. Yang tahu cara ikat sampai kuncinya malaikat pemusnah yang ikat. Tapi bagi miliknya sudah disingkirkan di satu tempat yang aman, yang Alkitab bilang lumbung, kemudian diangkat ketemu dengan Kristus di angkasa. Saudara harus tetap tinggal dalam suara firman itu. Jangan keluar. Tetap tinggal dalam firman. Ya toh? Jangan galau. Ya. Saudara galau, jawabannya hanya firman. Karena firman akan mengubah galau menjadi damai sejahtera. Firman akan mengubah kekhawatiranmu menjadi sukacita. Firman akan mengubah masalahmu menjadi berkat. Seperti dialami oleh Yusuf. Firman akan menolong kamu sehingga hidupmu sebagai orang merdeka. Saya lihat 17 Agustus ini ngawur. Perayaan lomba 17 Agustus ini menurut saya ngawur. Orang sudah merdeka, makan kerupuk saja tangan ditaruh belakang. Padahal makan kan memang pakai mulut tapi butuh tangan. Saya mau beritahu panitia lomba 17 Agustus ini, mereka lebih kejam dari penjajah. Loh iya, lebih kejam dari penjajah, saudara. Iya toh? Sudah gitu disuruh lompat karung. Kita ini kan punya kaki bagus-bagus, disuruh masuk di karung baru suruh lompat. Suruh bayangkan tuh kalau jurang itu bagaimana itu? Ini memang ini aneh ini kan. Jadi panitia lomba 17 Agustus itu lebih jahat dari Belanda yang menjajah Indonesia, lebih jahat dari